Kisah diawali 20 tahun yang lalu, di mana Rongsuan yang dieksekusi oleh Ikatan Lima Danau dan para pahlawan, lalu seluruh dunia di Gunung Qingya meninggalkan gudang ilmu bela diri, yang bisa membuat orang jadi tak terkalahkan dalam satu malam. Dan jika ingin membuka gudang itu haruslah menemukan kunci giok biru, lalu seiring dengan berjalannya rumor yang beredar, orang-orang hebat mulai mendambakan harta karun di gudang ilmu bela diri. Mereka ternyata diam-diam mencari kunci giok biru, dan Raja Jin yang jauh di utara juga mulai bergerak untuk mencari kunci giok biru tersebut. Scene berpindah di kediaman kepala militer, para pengawal yang melihat sesuatu terlihat ketakutan dan berkumpul, di mana terlihat beberapa lampu lampion dan seorang pemuda yang berada di atas atap itu. Pengawal yang mencoba memanah lampu lampion tersebut tiba-tiba yang terjadi. Lalu seorang kepala militer yang bernama Tuan Li menuliskan sebuah surat rahasia di mana Raja Jin yang diam-diam telah membina pembunuh Tian Chuang untuk membunuh pejabat pengadilan, dan berniat memberontak. Tuan Li mendengar suara keributan. Lalu pendekar pedang hijau datang dan mengatakan bahwa pembunuh Tian Chuang datang dan mereka harus segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Pendekar pedang hijau berusaha untuk mengalahkan prajurit yang telah membunuh Tian Chuang. Pendekar pedang hijau dan Tuan Li berusaha untuk kabur namun dihalangi oleh orang pemuda bertopeng yang merupakan orang yang telah membunuh Tian Chuang. Orang tersebut meminta surat rahasia itu namun pendekar pedang hijau tak mau dan terjadilah pertarungan antara mereka. Pendekar pedang hijau dan orang bertopeng tersebut sama-sama kuat hingga yang terjadi. Topi dan topeng orang tersebut pun terbuka yang dimana itu ternyata adalah ketua Tian Chuang yang bernama Zhou Zishu. Tuan Li kaget di mana ternyata Zhou adalah anggota Tian Chuang dan Zhou sendiri telah berkhianat. Lantas pendekar pedang hijau segera melawan Zhou namun yang terjadi. Tuan Li berkata pada Zhou bahwa segala hal yang dilakukan oleh Zhou pasti akan ada balasannya, di mana Zhou yang telah membantu kejahatan, lalu tiba-tiba. Scene berpindah pada seorang putri kepala militer yang bernama Jing An, seketika seseorang datang yang dimana itu adalah Zhou. Zhou mendatangi Jing An, dan berkata bahwa kepala militer utama telah bersekongkol dengan pejabat lain untuk memberontak, dan itu pantas dieksekusi. Jing An tidak percaya dengan perkataan Zhou di mana ayahnya yang selalu memikirkan rakyat dan negaranya, namun Zhou malah berkata bahwa kemurahan hatinya mungkin dapat dimengerti, tapi tindakannya tak dapat diampuni. Zhou yang datang berkunjung Zhou ingin memberikan pilihan pada putri Jing An, dan berterima kasih karena telah mengantarkan jasad adik Zhou yang bernama Qin Jiuxiao kepadanya dalam kekacauan yang terjadi saat ini. Lantas Zhou mengingatkan Jing An dan memberikan suatu botol yang dimana itu adalah racun. Lantas Jing An berterima kasih pada Zhou karena telah membunuh semua keluarganya, namun masih membiarkan jasadnya utuh. Saat itu juga Jing An mengambil botol tersebut dan langsung meminumnya. Jing An mengambilkan sesuatu yang merupakan pemberian kenangan kekasihnya. Zhou yang melihat sepintas mengingat masa lalunya yang dimana adiknya mengukir alat tersebut. Zhou merampasnya dan berkata bahwa itu sangat jelek. Zhou juga berkata bahwa jika ada wanita yang menyukai adiknya dirinya begitu senang. Zhou baru menyadari bahwa putri Jing An adalah kekasih adiknya Qin Jiuxiao, namun semuanya telah terlambat, di mana racun itu telah bereaksi dan saat itu juga putri Jing An pun pergi untuk selama-lamanya. Lalu Scene berpindah di mana Zhou telah membersihkan semuanya dan hanya beberapa jenderal yang tak tahu diri yang mencoba melawan tetapi semua sudah dibunuh. Zhou mendatangi Paman Bi yang merupakan pengawal Tian Chuang, anggota lama Desa Empat Musim. Zhou berkata bahwa hanya mereka berdua sajalah yang tersisa Desa Empat Musim. Paman Bi yang mengetahui bahwa hanya tersisa mereka berdua. Sesaat Zhou mengalami penyakitnya kambuh dan berkata pada Paman Bi agar tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Karena itu permintaan Raja Jin saat Zhou mendirikan Tian Chuang. Paman Bi yang tak mau menjadi budak Raja Jin, dirinya lebih baik cacat atau mati, karena Paman Bi telah melakukan semua apa saja, namun ketika saudara Empat Musim dan keluarganya dibunuh Paman Bi curiga akan tujuan Raja Jin. Lantas Paman Bi bersedia menerima hukuman daripada Zhou, terlihat dua orang jenderal dan wakil Tiang Huang, yang bernama Han Ying dan Duan Pengju. Zhou membukakan sebuah kotak yang berisikan 7 paku. Dan yang terjadi. Dua pengawal yang melihat kejadian itu, salah satu pengawal berkata bahwa Paman Bi benar-benar kuat. Di mana 7 paku penyiksa tak bisa diterima orang biasa.
Kita panggil saja namanya Kak Zhang. Salah satu pengawal yang tak mengerti maksud perkataan Kak Zhang bertanya apakah tujuan paku penyiksa tersebut. Kak Zhang lantas menjelaskan bahwa tujuan paku penyiksa dalam 3 tahun pasti akan mati. Ketika akan dihukum dengan paku tersebut, tak hanya ilmu bela diri hilang, bahkan 5 indera akan perlahan-lahan rusak. Awalnya tak bisa bicara, mendengar, mencium bau, melihat, bahkan akan jadi mayat hidup. Karena begitu tak akan menyebarkan rahasia Tian Chuang. Saat itu juga Zhou pergi meninggalkan Paman Bi yang terluka parah. Dengan diiringi lagu, Zhou termenung di mana selama 10 tahun Zhou mengingat setiap wajah yang mati di depannya, dan semuanya telah mati. Hanya dirinya sajalah yang hidup. Keesokan harinya di Aula Licun Raja Jin bertanya mengapa Zhou belum juga menemuinya. Xin beralih pada Zhou yang sedang melukis sebuah bunga sambil termenung. Zhou yang membukakan pakaiannya ternyata Zhou telah memasangkan 7 paku penyiksa di tubuhnya. Zhou mencoba untuk mengambil 7 paku penyiksa tersebut dari tubuhnya. Seketika Zhou melihat bayangan adiknya Jiu Xiao di sebuah kaca, agar Zhou tidak melakukannya. Zhou berkata bahwa dirinya pantas menerimanya di mana dari 81 orang desa 4 musim bersatu semuanya mati di tangannya. Bahkan Zhou membunuh orang yang dicintai adiknya Jiu Xiao yaitu Putri Jing'an. Setelah kematiannya bagaimana Zhou bisa menghadapi adiknya? Zhou mencoba memegang tangan adiknya namun itu hanyalah sebuah bayangan saja. Zhou hanya menyesali akan perbuatannya yang telah membunuh adik iparnya dengan sebotol racun. Zhou pun melanjutkan dengan mengambil 7 paku penyiksaan yang ada di tubuhnya. Singkat cerita di mana Zhou lantas memberi hormatnya pada Raja Jin. Raja Jin yang melihat raut wajah Zhou yang pucat berkata agar Zhou beristirahat karena Zhou adalah pilar negara, dan rencana besarnya masih membutuhkan Zhou. Seketika Zhou berkata bahwa Zhou Zishu hanya orang tak penting di dunia, hanya cocok jadi pedang raja. Raja Jin bertanya apakah akan maksud perkataan Zhou. Seketika Zhou berlutut dan membukakan pakaiannya yang ternyata Zhou menunjukkan 7 paku penyiksaan yang ada dalam tubuhnya. Raja Jin kaget melihat akan hal itu. Zhou berkata bahwa dirinya memasang 7 paku penyiksaan pada diri sendiri. Zhou memasukkannya sendiri, dimasukkan 6 buah, dan jika ditambahkan lagi, Zhou takut tak sempat menemui Raja Jin. Zhou juga berharap agar Raja mengingat segala usaha kerasnya, dan memberikan restu pada Zhou. Raja Jin begitu marah dengan apa yang diperbuat oleh Zhou walaupun Zhou pemimpin Tian Chuang, Zhou menghukum dengan tegas, bahkan bisa begitu kejam pada diri sendiri. Seketika Raja Jin mengambil pedang dan berkata jika dirinya memang ingin hidup lagi, maka Raja Jin akan mengabulkan permintaannya. Saat itu juga Raja Jin ingin membunuh Zhou, tetapi tidak jadi. Raja Jin tak percaya dengan apa yang terjadi dan berkata bahwa Zhou berbohong. Zhou memohon pada Raja Jin agar memberikan paku terakhir untuknya. Lantas Raja Jin memerintahkan Jenderal Pengji untuk mengikuti keinginannya, dan memberikan jabatan pada Jenderal Pengji menjadi ketua Tian Chuang. Jenderal Pengji tak mengerti maksud perkataan Raja Jin, namun Zhou memberikan selamat pada Jenderal Pengji untuk menggantikannya sebagai ketua Tian Chuang dan memberikan paku penyiksaan. Sesaat Zhou pun meninggalkan kerajaan Tian Chuang. Singkat cerita di mana Zhou membuat sebuah topeng wajah dan memasangkannya pada wajahnya. Hingga wajah Zhou pun berubah, di mana agar orang-orang tak mengenalnya dan mengetahui akan keberadaannya bahkan orang-orang beranggapan bahwa Zhou telah mati. Xin berpindah di lembah hantu, di mana terjadi perkelahian karena hantu gantung telah mencuri kunci giot biru, hantu gantung yang berhasil kabur seketika yang terjadi. Di lembah hantu, hantu gantung yang melompat ke dalam jurang yang pantas mati karena mencuri kunci giot biru. Mereka tak menemukan hantu gantung walaupun telah mati di jurang, seharusnya jasadnya ada, namun tak ditemukan. Ketua lembah begitu marah dan menghajar pengawalnya, karena tak menemukan jasad hantu gantung, yang telah mencuri kunci giok birunya. Ketua lembah memerintahkan 3.000 hantu di Gunung Qingya dan memerintahkan 10 hantu untuk keluar dan mencari kunci giot biru. Hantu manapun yang membantu dirinya akan mendapatkan kembali kunci giot biru, akan mengangkatnya menjadi pemimpin 10 hantu kejam. 3 bulan pun berlalu, di desa Yuezu seorang pemuda dan gadis cantik yang sedang beristirahat dan minum arak di restoran, dan seorang pemuda yang beristirahat sambil minum di pinggir jalan yang dimana ternyata itu adalah Zhou. Gadis cantik yang bernama Axiang melihat Zhou sebagai pengemis berkata pada Wen Kexing, bahwa pengemis itu sungguh berpikiran terbuka. Pengemis yang tak punya mangkuk bahkan tak punya uang sedikit pun,
namun masih bisa begitu bahagia. Wen Kexing berkata bahwa dirinya hanya berjemur saja. Axiang tak percaya dengan perkataan Wen Kexing dan malah ingin bertarung pada Wen Kexing bahwa orang itu pasti pengemis. Di mana taruhannya Wen Kexing harus menemani Axiang dengan bermain kartu selama 3 hari. Sesaat pemuda kecil yang lewat melihat Zhou yang mengira bahwa Zhou adalah pengemis, pemuda kecil yang kasihan melihatnya memerintahkan pengawalnya agar memberikan uang pada pengemis itu. Lantas pengawalnya memberikan uang pada Zhou dengan melemparkannya pada Zhou. Axiang yang melihat bahwa ada orang yang memberikan uang, Axiang yakin dengan perkataannya bahwa Zhou adalah pengemis dan yakin dirinya telah menang. Namun kenyataannya Zhou malah membuang uang tersebut. Axiang yang heran bertanya mengapa orang itu tak mau diberikan uang. Axiang pun berkata pada Zhou bahwa ia akan mentraktirnya makan. Zhou berkata bagaimana kalau dirinya ditraktir minum arak. Lantas Axiang segera memberikan minum arak pada Zhou. Axiang mengambil uang koin dan memberikannya pada pemuda kecil itu. Axiang bertanya pada Zhou mengapa Zhou tak menerima uang pemberian orang. Lantas Zhou berkata bahwa dirinya bukanlah pengemis, dirinya hanya berjemus saja. Seketika Zhou melihat Master Wen Kexing, Axiang yang sebal dengan perkataan Master Wen Kexing sebelumnya, meminta minuman arak itu pada Zhou, namun yang terjadi. Zhou segera menghindari serangan Axiang. Axiang berusaha untuk mengambilnya. Pemuda kecil berkata Axiang bahwa bela dirinya memang hebat, tapi jangan menindas orang sakit, karena orang yang bisa bela diri seharusnya bertindak adil dan menolong yang lemah. Karena pemuda kecil itu banyak cemooh, Axiang tetap menyerang Zhou. Zhou yang sebenarnya juga jago dalam bela diri berusaha menghindari serangan Axiang. Zhou berkata bahwa Axiang begitu manis tetapi ternyata begitu kejam, tetapi yang terjadi.